Makanya saya juga agak-agak khawatir ini jangan sampai seorang presiden kemampuannya untuk menerima informasi, kemampuannya untuk membuat keputusan yang sangat riskan, krusial itu ya, itu dibatasi oleh orang-orang di sekitarnya sendiri gitu loh. Jadi ini adalah sebuah upaya sengaja untuk menciptakan kebutuhan akan darurat militer. Dia mengatakan itu. Ya. Oke. Nah, dia hanya mengatakan itu. Dia sampai ini mengakibatkan dia sekarang sedang menghadapi kemungkinan ancaman hukum pidana. Kan biasanya kalau yang diharapkan itu kan revolusi jatuhnya kekuasaan. Ya. Tapi kali ini yang terjadi adalah revolusi mental terhadap pejabat publik, termasuk DPR, untuk berjaga sikap. Kan sekarang tuh lebih kalem jadinya. Abang kan perhatiin nggak bang? DPR jadi nggak terlalu banyak buat statement yang ngawur. Iya. RDP rapat dengar pendapat bersama menteri, semua DPR jadi superhero. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di program Bocor Kasar. Hari ini bersama saya Belmondo Scorpio dan dua teman saya, Mas Kajito El Kayani dan Bang Ade Armando. Mantap. Nah, hari ini kita mau bahas, ini banyak sebenarnya, masih rentetan dari demonstrasi yang kemarin terjadi di bulan Agustus, kemudian juga video Tempo yang baru aja dirilis, yaitu Bocor Kasar 4 hari yang lalu. Bocor halus. Bocor kasar tuh kita. Bocor kasar kita, bocor halus. Yang judulnya itu adalah peran TNI dan apa lengkapnya? Ada kerusuhan gitu. Dan pokoknya pola yang terjadi pada kerusuhan yang terjadi. Ya. Ini banyak yang mengapresiasi Tempo karena Ya. keberaniannya dalam menyampaikan informasi yang mereka dapatkan di lapangan, Ya. maupun dari sumber-sumber yang Perlu mereka, dipuji lah. ya perlu dipuji lah apa yang mereka sampaikan sebagai sebuah media yang menyampaikan berita secara apa adanya. Gitu. Ya. Oke. Pertama saya mau nanya dari Mas Kajito dulu nih. Silakan. Mas Kajito, gimana Mas Kajito melihat Tempo yang cukup berani nih menyampaikan informasi tentang demonstrasi atau rentetan masalah yang terjadi di bulan Agustus kemarin? Ya, kita justru malah berterima kasih ya ada orang-orang yang seperti Tempo, seperti Ferry Irwandi gitu. Mereka yang berani berada di garda di depan, garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh yang sebenarnya terjadi gitu. Ya meskipun dampak yang akan mereka terima kita nggak tahu ya nanti seperti apa. Yang jelas bahwa Mudah-mudahan tidak ada apa-apa lah. iya, mudah-mudahan enggak. Dia kan tapi kayak Ferry mulai dilaporkan oleh Persatuan Siber TNI ya, meskipun oleh polisi ditolak karena institusi nggak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Itu setelah MK mengeluarkan ketetapannya gitu ya. Nah ini yang menarik menurut saya ya, kenapa kok sampai ada, kalau menurut Tempo ya, itu ada oknum-oknum, ya, kita menyebutnya oknum ya, karena sampai sekarang pun Tempo nggak tahu apakah oknum-oknum ini mendapatkan perintah dari institusi. Dari banyak temuan yang mereka dapatkan, termasuk dari wawancara dengan masyarakat gitu ya, termasuk yang terekspos di media sosial seperti itu, ada anggota TNI, anggota dari BAIS yang tertangkap ya, yang menurut polisi waktu itu membuat provokasi, tapi kemudian katanya salah paham kan gitu. Tapi apapun itu, bahwa beberapa oknum yang terlibat di sana dan beberapa yang lain itu bahkan sampai menurut Tempo itu melakukan gerakan yang sangat sistematis. Jadi nggak mungkin ini bukan sebuah tanda kutip institusi yang sangat terorganisir. Nggak mungkin ini ada pengangguran otomatis punya ide, wah kita matikan CCTV, nggak mungkin. Kita bikin bom molotov, nggak mungkin. Jadi itu memang sebelumnya sudah disurvei dulu, sudah direncanakan dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah ketika kejadian ini terjadi ya, yang saya dapatkan informasinya dari Tempo itu, Prabowo sendiri dibatasi dari akses informasi. Ini yang menurut saya luar biasa, Bang. Ya. Jadi di istana itu ternyata Prabowo tidak seperti yang kita bayangkan. Karena waktu kerusuhan meletus, itu Prabowo nggak tahu apa-apa. Prabowo taunya ketika Afan meninggal. Nah itu nggak bisa dibendung itu mungkin ya. Jadi Afan tuh meninggal 28. Ya. Sementara demo udah dimulai tanggal 25. Ya. Dan itu Prabowo baru membuat sebuah kebijakan apalah, dia mengunjungi Afan ini, memberikan penghargaan ke polisi dan seterusnya. Artinya bahwa
saya seperti Tempo, saya menduga bahwa memang kerusuhan itu memang didalangi oleh orang-orang tertentu. Meskipun kita nggak bisa menuduh ini institusi, ya, tapi oknum-oknum tertentu terlihat, terpantau di CCTV dan di video-video yang beredar. Maka seperti yang disebut Ferry itu, bahwa kerusuhan ini sebenarnya ujungnya itu menghendaki adanya kedaruratan militer. Itu menurut Ferry ya. Ya. Jadi ketika orang-orang seperti Ferry speak up, nah tujuan si oknum ini akhirnya terbatalkan gitu. Nah, saya yang heran adalah di istana saya melihat bahwa kalau ada orang yang sangat powerful bisa membatasi Prabowo dari akses informasi, itu luar biasa. Ya. Jadi apa yang sedang terjadi di istana itu kalau sampai Prabowo sendiri sebenarnya dibujuk ya, karena memang ada, menurut informasi Tempo itu ada yang menawarkan opsi darurat militer ke Prabowo, meskipun ini dibantah juga ya sama istana ya. Dan untungnya Prabowo menolak gitu. Untungnya menolak. Karena memang banyak pertimbangan ya, meskipun bukan hanya satu menteri, ada menteri-menteri yang nggak setuju juga. Bahkan menurut Tempo itu seperti Kapolri bahkan diminta untuk dinonaktifkan. Gara-gara ada yang meminta kepada Prabowo agar Kapolri dinonaktifkan. Artinya strategi untuk membuat kerusuhan, strategi untuk menawari opsi darurat militer, untuk memecat Kapolri dan seterusnya, banyak hal yang dilakukan. Itu memang sebuah struktur, sebuah konstruksi yang sangat terperinci, direncanakan. Nah, ini saya nggak tahu ya motif di belakangnya apa. Apakah ada kepentingan politik di sana? Artinya gini loh, kan faksi di bawah Prabowo tuh banyak ya, nggak hanya Bapak Jerapah, ada yang bilang gitu. Bapak Jerapah tuh siapa? Ya adalah. Kok adalah? Bagaimana ini? Dia yang nggak boleh disebutkan namanya. Bapak Jerapah, kita lagi mikir yang tinggi-tinggi. Saya lagi pengen lehernya panjang tuh siapa ya? Saya lagi pengen dengar Mas Kecito ngomong aja Bang. Ada lagi yang satu gitu, katanya lagi ada problem, saya nggak Satu tahu lagi ya. apa? Satu ada Bapak Jerapah, ada Bapak apa lagi? Bapak Kancil. Nah, yang Kancil siapa? Itu juga nggak boleh disebutkan namanya. Ini maaf ya penonton, ini memang kacau ini. Hostnya kok ngomongnya rahasia-rahasia begini. Nanti kayak Ferry kan kita takut juga Bang. Tahu-tahu ada somasi. Kalau somasi nggak apa-apa. Ini kan pidana, penjara ancamannya. Oke, silakan lanjutin Mas Cito. Ya, artinya saya membayangkan dulu kan Prabowo itu sangat powerful gitu ya. Dan saya melihat bahwa hubungannya dengan Jokowi juga baik-baik saja. Tapi kalau melihat gelagat seperti ini, Prabowo-nya mungkin oke, sama Jokowi hubungannya juga baik. Tapi ada faksi-faksi di bawahnya yang nggak suka gitu kan. Ya. Makanya kenapa ada serentetan kejadian, kemudian ada menteri-menteri yang dulunya dekat dengan Jokowi diganti gitu ya. Bahkan penggantinya aja belum ada gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang ini memang punya agenda sendiri gitu. Makanya saya juga agak-agak khawatir ini jangan sampai seorang presiden kemampuannya untuk menerima informasi, kemampuannya untuk membuat keputusan yang sangat riskan, krusial itu dibatasi oleh orang-orang di sekitarnya sendiri gitu loh. Makanya ya saya berharap seorang presiden itu bukan hanya saya ingin menyebut boneka, tapi nggak mungkin ya kalau kita menyebut boneka gitu, karena memang orang-orang ini kan orang-orang dekatnya Prabowo sendiri, nggak mungkin mereka menjadikan Prabowo seorang boneka. Tapi kalau kita melihat bahwa sampai akses informasi bisa dibatasi, orang ini sangat powerful menurut saya gitu loh, dan ini membahayakan kira-kira gitu. Oke, ini masih menyambung dari Mas Kajito, tapi ini sebuah pertanyaan Bang. Kan setiap aksi pasti ada reaksi, setiap aksi pasti ada tujuan. Maksud dari saya itu pasti ada end game dari apa yang dilakukan dalam tanda kutip ya provokasi tadi. Kalau misalnya pendemo kan ada penyusup lah bahasanya, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti membakar tempat transportasi umum, kalau di daerah tuh membakar DPRD Makassar, dan melakukan banyak tindakan-tindakan yang menurut kita ini berlebihan karena sampai melakukan pembakaran. Pertanyaan saya adalah, menurut analisa Bang Ade, ini end game-nya apa sebenarnya tujuannya? Kan kalau kata Pak Prabowo di konferensi pers, ini ada yang berusaha makar kata Pak Prabowo. Tapi menurut analisa Abang, apa end game-nya sebenarnya yang diinginkan oleh penyusup ini?
Mungkin kata makar terlalu berlebihan, tapi kita memang jadinya antara lain akibat pengakuan dari Pak Prabowo ini, ya, dia melihat dan barangkali jadinya sejalan dengan yang sudah dibayangkan sebelumnya, ada upaya-upaya untuk menggoncang stabilitas kekuasaan. Rasanya ya. Jadi kan gini, yang kerusuhan kali ini atau aksi demonstrasi kali ini adalah sebuah aksi yang sebetulnya mengandung begitu banyak kejanggalan. Ini udah berulang kali kan diangkat ya. Janggal. Antara lain kan ini adalah sebuah gerakan yang apa? Tanpa pemimpin tuh. Leaderless. Ya. Biar gimana pun, bukan yang sebelum ini kita tahu bahwa ada seorang pemimpinnya dalam arti musik, seperti kalau dulu kan ada Bung Karno-nya, atau kalau dalam 74 tuh ada Hariman Siregar gitu ya. Ada tokoh-tokoh utamanya, ada Syahrir, ada macam-macam. Kalau kali ini bahkan tidak ada yang tanggal 25 paling tidak, ya. Itu organisasi mahasiswa aja menyatakan tidak mau terlibat. Ya. Itu betul-betul seperti sesuatu yang datang dari bawah sepenuhnya. Bahkan yang terlibat tuh ada anak-anak SMA, anak-anak SMP, ya. Terus masyarakat, belum buruh ya. Buruh tuh baru datang belakangan. Ya. Okay? Sehingga ini memang menimbulkan pertanyaan dari dulu. Ini sebetulnya siapa sih? Sebetulnya tujuannya apa? Nah, sekarang kita mulai melihat jangan-jangan memang tujuannya adalah menciptakan kekacauan. Jadi kalau dulu tuh misalnya ada tuntutan, kita paling gampang kita menyebut Tritura tahun 6. Saya tahu Anda tuh masih muda sekali, ya. Tapi Anda ingat kan dulu pernah ada Tritura? Ingat saya Bang. Iya kan? Ada 3 tuntutan, saya ingat sekali itu. Tritura itu tahun 65-66 lah ya, 66-67. Apa aja 3-nya? 66 itu pertama bubarkan PKI, Partai Komunis Bubarkan Indonesia. PKI jelas. Yang kedua bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI. Ada kaitan juga tetap dengan PKI kan? Iya. Yang ketiga turunkan harga atau perbaiki Oke. ekonomi. Itu spesifik, udah jelas. PKI dianggap sebagai musuh yang sedang mendompleng atau menunggangi atau menguasai pemerintahan Bung Karno. Dia harus dibubarkan. Ya. Dan PKI itu dianggap orang-orangnya ada di pemerintahannya Soekarno, itu harus disingkirkan. Ketiga adalah spesifik, turunkan harga-harga. Kalau sekarang kan peristiwa yang menyebabkan terjadi ledakan ini sendiri mengherankan kan? Kan sebetulnya ada permainan di sini. Ada katanya kenaikan tunjangan rumah yang mencapai 50 juta ya. Iya. Yang diikuti dengan joget-joget. Joget itu hal yang terpisah. Yang sebetulnya terpisah. Iya. Ya kan? Iya. Ini ada yang menggabungkannya dan ada yang sengaja melemparkannya ke publik dan publik marah karena itu. Ya. Dan ini terus bergulir terus sehingga mulai kacau nih. Sebenarnya tujuannya apa sih? Misalnya saja ada yang bilang bubarkan DPR. Oke? Sebuah tuntutan yang sama sekali tidak realistis dan pasti menghadapi perlawanan dari DPR, dari pemerintah, dari partai politik, bahkan dari kita-kita yang barangkali masih menggunakan pengetahuan yang cukup tentang apa itu demokrasi dan macam-macam. Ya nggak bisa dong itu dilakukan gitu kan. Terus itu bergulir sampai ada apa namanya, bukan membubarkan DPR tapi batalkan kenaikan tunjangan. Tapi ada lagi yang nambahin, ingat nggak ada yang 17 plus 8. Iya. Dulu 3 aja berat betul perangnya. Ini 17 bro. Tambah 8 lagi. Tujuan jangka pendek, jangka panjang, bla bla. Saya tidak ingin menghina mereka, tapi saya ingin mengatakan sebetulnya ini betul-betul tidak well organized. Yang terjadi adalah kekacauan. Ini saya tetap ingin menjawab pertanyaan Anda ya. Nah, dan kekacauan ini semakin merisaukan karena kan sebetulnya kalau demo siang-siang sih ya kita mungkin keberatan karena mengganggu jalan kita gitu kan. Iya. Tapi ini kan lebih dari itu. Kalau dulu biar gimana pun mau demo tuh izin dulu ya. Terus siapa pemimpin rombongannya, lewat jalan mana aja. Dan sebelum jam 6 udah bubar. Yang kali ini kan jauh lebih parah dari itu. Boro-boro jam 6 bubar. Jam 6 itu datang rombongan baru. Yang rombongan siang itu udah pulang. Dan rombongan yang baru ini beringas, brutal. Bayangin menghancurkan rumah. Menghancurkan biar gitu.
saya bukannya pro sama Sahroni ya, tapi bahwa Sahroni itu dibakar bukan dibakar apa? Dijarah, dirusak seperti itu, Ekopatrio dirusak, Uya-Kuya kucing-kucingnya 20 atau Sri Mulyani, akhirnya saya bersimpati sekali pada Ibu Sri dan saya sedih bahwa Bu Sri akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri kan. Sebetulnya diberhentikan, tapi kita tahulah dia 2 kali sampai mengajukan permohonan mengundurkan dirinya. Dan di Makassar misalnya contohnya, itu pembakaran, itu rusuh banget dan brutal banget. Yang meninggal 3 atau 4 orang di situ. Jadi ini semua adalah sebuah rangkaian peristiwa yang luar biasa, yang seperti tak terbayangkan bisa terjadi, dan pada saat yang sama kita tidak melihat ada sesuatu yang terorganisir dilakukan. Kalau ketika buruh datang tanggal berapa, saya lupa tuh dia. Buruh tuh datang hari Minggu atau hari Senin, itu jelas datang rame, selesai pulang. Ketika BEM ada yang ikut juga begitu, datang rame pulang, nggak ada berantem-berantemnya. Nah sehingga ini menimbulkan pertanyaan yang tadi di awal, yang sekarang ditanya lagi oleh Belmondo. Jadi sebenarnya tujuannya apa? Apa endgame-nya? Ya. Dan disinilah kemudian lahir analisis-analisis yang menurut saya sangat berani. Ya. Mas Kajito tadi menyebut tempo ya. Ya. Lagi-lagi saya akan katakan tempo itu dalam kali ini tuh harus memang dikasih pujian ya. Nah, satu orang lagi yang juga bicara dengan sangat terbuka sehingga akhirnya dia diserang dan diteror, saya rasa itu adalah Ferry Irwandi. Terlepas Anda suka atau enggak lah ya dengan Ferry Irwandi. Orang ini kan memang kontroversial dan gayanya itu gaya apa namanya? Gaya sok tahu. Sok tahu, ada yang bilang sok tahu, ada yang bilang arogan, ada yang bilang selengean dan segala macam. Tapi terlepas dari gaya-gaya itu, Anda suka atau enggak, dia itu mengatakan sesuatu yang barangkali orang lain ingin katakan tapi tidak kunjung berani untuk menyampaikannya. Betul. Contohnya saya nyebut jerapah dan kancing. Tapi gini, Ferry bedanya sama Tempo, biar bagaimanapun itu tidak menyebut nama. Iya. Dan tidak menyebut bahkan nama institusi. Iya. Tapi ketika dia muncul di Malaka ya, atau di akun pribadinya ya, lupa sih di Malaka atau di akun pribadi. Dia menyatakan sesuatu yang membuat kita merasa bahwa wow, kalau ini yang sebetulnya terjadi, ini memang menakutkan. Jadi gambaran dia tuh begini, Belmondo. Dia bilang ini adalah sesuatu yang dengan sengaja diciptakan memang dalam rangka menciptakan kondisi yang ujung-ujungnya akan membuat orang merasa bahwa di Indonesia perlu ada darurat militer. Kata itu dia gunakan bahkan di judul, darurat militer. Dia nggak sebut TNI ya. Betul. Ya, dia katakan begini. Kalau ini udah kacau, maka akan ada satu kekuatan nih yang akan memanfaatkannya. Kekuatan yang ingin bilang bahwa harus ada darurat militer. Dan kalau darurat militer itu yang diterapkan, segala macam hal bisa terjadi. Sebagai contoh, orang bisa ditangkap ya tanpa melalui prosedur hukum yang normal gitu loh. Ya. Mereka bisa melakukan, artinya militer bisa melakukan langkah-langkah untuk meredam aksi-aksi ya, dengan cara yang dia tidak menyatakan ini, saya cuma menyimpulkan nih. Kalau darurat militer terjadi, maka ini kita kembali teringat pada masa di mana dominasi militer terjadi. Kayak di Aceh dulu ya, DOM itu daerah operasi militer. Bahkan usia Anda berapa sekarang? Saya mau bilang akhir 90-an tuh Anda di mana? Saya di Jawa Tengah. Itu udah kuliah atau apa? Belum SMA. Masih SMA. Masih di pesantren, Pak. Masih di pesantren. Iya. Anak baik. Anak baik. Kan ketika itu memang tentara memang diizinkan melakukan apapun. Ya. Bahkan menembak dengan peluru tajam. Ya. Sekarang itu kan pengamanan itu, penertiban itu diserahkan kepada polisi. Polisi Indonesia itu santun banget. Makanya saya selalu mengatakan saya nggak ngerti kalau dikatakan polisi itu represif. Ada 1-2 oknum, Pak.
Ada sih, ada, pasti ada lah. Iya. Ya. Tapi yang disebut represif apa sih, Jit? Misalnya gini, ini polisi sedang berkumpul melawan demonstran. Demonstran sudah mulai tidak bisa dikendalikan. Apa yang dilakukan oleh polisi? Gas air mata kan? Ini kalau kemarin ngobrol sama Gus Ulil, maslahat itu banyak katanya. Ya. Demonstrasi dan menyampaikan kebebasan dalam bersuara itu juga maslahat. Ya. Polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga maslahat. Ya. Dua-duanya juga maslahat katanya. Betul. Jadi dua-duanya hal yang penting. Dua-duanya Demonstran menyampaikan suara dengan baik penting, polisi menjaga keamanan juga penting. Iya. Katanya. Itu hal yang penting. Penting. Tapi kalau ada oknum 1-2 orang, ya tentu selalu ada masalah itu katanya. Tapi itu maslahat yang penting, menjaga keamanan kan itu poinnya. Betul. Kata Gus Ulil. Kata Oke, Gus Ulil. Ya. Tapi Anda setuju kan? Kalau bahasa Gus Ulil, saya memahami. Dan saya belum menentukan sikap. Nah, saya setuju. Saya Enggak, setuju. kita pakai akal sehat aja. Ya, betul. Di Indonesia yang disebut represif itu apa? Misalnya bahwa siapa nih, Afan ya? Afan tewas. Kita semua berduka. Tapi apakah itu bukti represi polisi terhadap masyarakat? Menurut saya sih, kalau yang saya dengar sekarang ini, itu kan bukan bahwa polisi tahu di depannya ada demonstran ditabrak sama dia. Iya kan? Iya. Polisi itu sedang mengenai mobil apa ya? Rantis ya? Rantis itu memang melaju cepat karena meninggalkan orang-orang yang mengerubunginya. Disitulah kemudian secara tidak sengaja Aan itu ada di depannya. Nah, Afan itu ternyata sekarang versi barunya adalah didorong oleh orang. Poin saya adalah polisi itu memang tidak represif. Oke? Nah, sekarang kembali pertanyaan adalah kalau begitu, sementara demonstrannya sangat brutal itu, ya, brutal malam-malam menyerang, menghabisi rumah orang, menjarah dan seterusnya. Bahkan kita dengar cerita-cerita tentang orang-orang yang menyebarkan video yang menggambarkan bahwa disinilah rumahnya Eko, disinilah rumahnya Uya. Dan kita dengar cerita-cerita tentang orang-orang yang mengaku bahwa dia datang dari kota, misalnya Garut, dia bilang dari Garut pun sudah dijanjikan nanti kamu akan menjarah dan kamu boleh mengambil barang-barang yang ada di rumah itu. Ya, bayangin datang dari Garut ke sini. Ya, jadi ini kan sesuatu yang well orchestrated, sementara aparat polisinya tidak cukup kuat untuk menghadapi gerakan-gerakan yang sangat tidak terkoordinasi dan dilakukan pada malam hari tanpa ada aturan yang jelas jadinya. Nah, ketika itulah dibayangkan dalam cerita ini nih, itu meledak akhirnya. Dan ketika itu meledak, maka akan ada kondisi psikologis yang mengatakan bahwa polisi tidak sanggup menangani ini semua. Ujung-ujungnya militer. Itulah yang dijelaskan oleh Ferry dengan bahasa dia yang berbeda dengan saya ya. Okay. Jadi ini adalah sebuah upaya sengaja untuk menciptakan kebutuhan akan darurat militer. Dia mengatakan itu. Oke. Nah, dia hanya mengatakan itu. Dia sampai ini mengakibatkan dia sekarang sedang menghadapi kemungkinan ancaman hukum pidana. Tapi kemarin saya udah lihat di konten Instagram ya, tuh kalau nggak salah. Siapa ya yang mengklarifikasi, karena pokoknya ada putusan MK yang menjelaskan bahwa institusi itu nggak bisa melaporkan individu dan tidak bisa dilaporkan, tidak bisa juga dituduh. Jadi misalnya gini, Ferry itu bilang darurat militer, siapa pelakunya? Ya institusi yang akan diuntungkan oleh darurat militer kan? Ya, kalau itu yang terjadi, itu bukan pencemaran nama baik namanya. Pencemaran nama baiknya harus orangnya, harus orang, bukan institusi. Oke. Ini mudah-mudahan ini terjadi. Tapi kembali ke pertanyaan Anda, saya mau bilang gini. Jadi dalam analisisnya Ferry itu, kalau lo tanya siapa yang berada di belakang ini, dia kan gayanya agak ngesel-ngeselin gitu. Sebetulnya bisa dilacak. Gampang itu. Yang sebetulnya kita bilang gampang itu di mana, Fer? Kita nggak ngerti ini. Bang Ade susah tuh. Mana nyarinya? Mana ini? Nekannya gini bang. Dua jari para penonton. Bukan orang lain kan 10 jari ya. Ini enggak 2 jari. Nah,
Tapi intinya adalah dia mau bilang bahwa jangan salah ya, ini semua ada yang mengendalikan, dan yang mengendalikan ini ingin menciptakan darurat militer, ya. Dan karena itu dia mengatakan kita harus melawan. Tapi ingat ya, Ferry itu tidak mengatakan melawannya dengan fisik. Ya, dia bilang caranya adalah dengan membangun kesadaran. Ini masyarakat sipil banget di jawabannya. Pakai otak dia bilang. Melawan gerakan tersebut, ya. Nah, saya mau bilang tadi kan Ferry ini sudah secara berani menurut saya, dan akibatnya emang ada yang tersinggung, ya, ada yang marah, mengatakan bahwa ada upaya membangun darurat militer. Majalah Tempo yang mungkin Anda bisa ceritakan lebih lanjut, ya, ini nggak cuma bicara tentang kemungkinan akan ada darurat militer. Dia malah bercerita mengajukan informasi yang mengkonfirmasi bahwa memang itu terjadi. Ya, artinya darurat militer kan sesuatu kondisi yang belum terjadi ya, belum tercipta sekarang. Tapi bahwa ada gerakan ke arah sana itu sangat mungkin, dan itulah yang dikonfirmasi oleh majalah Tempo. Setuju nggak? Itu yang disampaikan oleh majalah Tempo kemarin di bocor halusnya ya. Di bocor halus dan di laporan di majalahnya. Majalah. Makanya langganan. Udah langganan. Udah langganan. Oh, udah langganan. Udah langganan. Oke, ini ke Mas Kajito nih, dulu. Tempo kita udah langganan ya. Ada langganan. Mudah-mudahan langganan Cokro TV. Ada nggak langganan? Nggak ada. Bebas kita Nggak ada. bebas. Kalau kita bebas. Cuman iklan jangan di skip. Nah, Mas Jito, Ya. ini aku minta analisa juga Mas Kajito. Kalau dalam rentetan atau demonstrasi yang terjadi di bulan Agustus ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, ini kan kalau kita bicara sebagai instrumen negara, kalau kita melihatnya dari atas gitu ya, negara ini kan punya banyak instrumen untuk mencegah itu terjadi. Betul. Contoh dalam hal ini ya, selain ada Polri misalnya, oke lah TNI juga punya gitu ya. Sekarang kan kita punya Badan Intelijen juga, maksud saya BIN. Ada banyak instrumen negara yang bisa ikut serta dalam menjaga supaya ini jangan sampai terjadi gitu. Kan nggak mungkin lah sekelas Badan Intelijen Negara untuk hal internal aja dia kesulitan gitu. Kalau untuk hal eksternal saya meyakini iya betul. Dia berhubungan dengan asing, luar negeri dan segala macam. Untuk hubungan internal berarti ada hal keteteran-keteterannya gitu. Menurut analisa kamu apakah Badan Intelijen keteteran dalam hal ini, dalam langkah untuk supaya nggak terjadi? Ya itulah kekecewaan banyak orang ya, termasuk saya juga. Ini intelijen kemana gitu loh? Kok sampai ada kerusuhan yang luar biasa dan bahkan Prabowo nggak dapat info gitu loh. Kan mestinya ada laporan ke Presiden, Pak, ini akan ada kekhawatiran akan terjadi kerusuhan, ada massa gini, harus ada presentasi ke Presiden. Tapi saya mendapat informasi dari Tempo ya, bahwa Prabowo sebenarnya sebelumnya sudah nanya ke BIN ya, ke Herindra, ke kepala BIN, gimana kondisinya gitu. Menurut laporan Tempo, dia yang dilaporkan baik-baik, kondisi aman gitu kan. Makanya ketika terjadi kerusuhan dan ketika Prabowo tahu, menurut Tempo, Prabowo marah sama ini kepala BIN ini. Kamu kok informasinya beda, yang terjadi beda. Gitulah narasinya. Meskipun sama BIN-nya udah dibantah. Nggak ada itu cerita-cerita macam itu. Bisa-bisanya Tempo itu gitu loh. Oh, bahwa Prabowo marah itu nggak ada kata dia. Ya nggak mungkin diakui lah, masa dimarahin diakui. Nggak, tapi Tempo dapat informasi itu dari siapa? Nah, ini yang nggak diceritakan. Nanti kita nanya Tempo lah. Dari mana sih? Enaknya nonton Tempo tuh gitu, Bang. Lanjut Mas Jito. Lah, artinya bahwa ini memang mengkhawatirkan, Bang. Untungnya kepala BIN-nya orangnya Prabowo gitu. Bahkan katanya udah dinaikkan pangkatnya kan. Marahnya kan gitu, udah dinaikkan pangkat juga kamu. Nah, kalau sampai sama bosnya aja nggak laporan atau menutupi, makanya kita bertanya, apakah di atas dia masih ada bos lain yang bisa menutupi akses? Di atas siapa? Di atas BIN tadi. Oh, kan mestinya dia lapornya hanya presiden kan. Tapi kenapa ada semacam sabotase lah, bukan sabotase sebenarnya, sampai bisa memadamkan kabinet? Itu kan banyak isinya ya. Ada Teddy, ada siapa itu, sekretaris negara itu ya, banyak lah. Ada Raja Juli Antoni gitu ya, macam-macam. Tapi kan dia bukan. Tapi kan bisa bisik, Pak. Saya kalau Mas Jito, dia nggak punya Bang, kalau Mas Kajito lagi bercerita, silakan. Cerita aja dulu Mas Jito.
Nggak, tapi dia kenapa Raja Julianto? Artinya gini, ada banyak orang di Iya. samping Prabowo itu. Tapi sebanyak itu orang, nggak ada satupun yang bisa memberikan informasi. Ini kan luar biasa, Bang. Iya. Berarti ada tokoh powerful yang saya sebut jerapah tadi ya, yang bisa memblokade informasi. Gitu. Siapa sih jerapah ini? Nah, makanya saya berpikir bahwa ada sentimen negatif ke Jokowi ya, sampai hari ini. Bahkan dalam demo itu pun Jokowi jadi kambing hitam. Ini geng Solo provokatornya, gitu kan? Ada yang nyalain asing, oke lah, itu pasti ada lah, infiltrasi asing, ada kepentingan pasti ada lah. Cuman kan kecil sebenarnya. Dalang sesungguhnya siapa? Nah, makanya Tempo menurunkan judul peran TNI di dalam kerusuhan. Itu maksudnya Peran tentara dan pola pelaku kerusuhan demonstrasi di Jakarta. Nah, Itu judulnya. lengkapnya itu. Itu judulnya. Bukan Lengkapnya. TNI. Tentara. Iya. Ya, tentara. Tentara itu bukan TNI, Bang. Bukan. Bukan. Nggak Secara kayak umum. tadi darurat militer Heeh. nggak mesti dilakukan oleh TNI. Oh iya iya. TNI itu institusinya. Iya iya iya. Iya. Kalau peran tentara bisa siapapun gitu. Oh, iya, iya. Artinya semua orang yang tentara adalah tentara kan. Iya iya. Atau dengan gini ya, nggak ada perintah institusi. Itu Hmm. oknumnya yang bergerak gitu ya. Maksud Tempo begitu ya. Makanya dia memakai kata tentara ya, bukan TNI. Oke. Jadi kalau saya lihat bahwa ketika oknum-oknum TNI ini bergerak kan nggak mungkin ya. Ada banyak lokasi di Indonesia. Ada banyak aktor yang katanya istri tentara, ada katanya anak tentara yang mengorganisir grup WA ya menurut Tempo untuk melakukan provokasi. Jadi di dalam grup WA itu misalnya yang di Jawa Timur itu penting kobong, yang penting kebakar. Gitu. Jadi nggak peduli apa yang kamu gunakan, penting bakar dulu gitu. Dan itu ada banyak grup seperti itu. Itu luar Grup biasa. itu apa hubungannya sama sama tentara? Grup itu menurut penelusuran di otaknya itu ada hubungannya dengan tentara, entah itu anaknya, entah itu istrinya, Si entah grup itu tentara sendiri. otaknya adalah anak tentara, istri tentara sendiri gitu. Iya, Oh. kan ada banyak grup, Ya. masing-masing ada yang mengelola. Ini Dan dia tuh- informasi dari Tempo. Tempo. Oke. Masa dari dia. Hmm. Kalau dari Disclaimer Kajito, dulu, Bang. kalau Kajito kita langsung bilang nggak usah diomongin. Oh iya iya iya. Yang informasi lain pun kita berikan ke Iya, Tempo iya. aja gitu biar jelas gitu kan. Karena Nah, di Tempo jadi- juga disebut. Menurut Tempo ada grup-grup Iya, WA. ada grup-grup WA dan isinya provokasi. Isinya member grup itu anak-anak sekolah. Gitu. Wow. Jadi kan anak sekolah itu kan mikirnya nggak panjang kan. Ya. Paling seneng ribut, nggak mikir nanti akibatnya gimana. Nah Iya, itu iya. isinya gitu. Ada yang 1000 anggotanya gitu kata-kata Tempo ya. Nah bisa dibayangkan begitu terorganisirnya mereka. Bahkan kata Bang Ade tadi ada yang didatangkan dari luar daerah gitu kan. Untuk membuat aksi anarkis secara terperinci. Rumahnya di sini, alamatnya gitu. Itu luar biasa sekali. Bahkan di video-video itu kan banyak juga potongan-potongan yang menunjukkan provokasi secara terbuka. Ayo kemari gitu. Ada oknumnya sebenarnya. Jadi memang ada banyak permintaan dari masyarakat itu kan polisi gampang banget kalau mau mengungkap kerusuhan gitu kan. Dalangnya siapa? Dulu waktu ada salah satu relawannya Prabowo bikin kerusuhan 2019, nggak lama langsung ditangkap, Bang. Padahal dia udah sembunyi, mukanya udah ditutup, tapi demikian canggihnya polisi bisa menangkap itu dalam waktu yang singkat. Nah pertanyaan dia juga gitu, kenapa dalang ini nggak ditangkap oleh polisi? Nah menurut saya salah satunya karena ada oknum-oknum tertentu tadi. Ya. Kalau polisi ingin menangkap ini akan ribut ini. Karena oknum-oknum tadi yang bergerak dengan di banyak daerah tadi, yang meskipun katanya bukan perintah institusi ya, itu juga kalau mereka sampai diciduk, institusinya pasti turun dong, nggak mungkin nggak turun itu. Minimal teman-temannya lah gitu ya. Oke. Nah ini yang membuat polisi sendiri menurut saya juga memperhatikan dampak politik ini. Iya. Makanya orang-orang ini ya sampai sekarang ya menggantung kan. Kalaupun ditangkap, oh itu kemarin tuh salah paham gitu kan. Yang kayak di Palembang itu, yang kavaleri gitu kan. Nah, itu Apa itu? ada oknum BAIS ya, intelijennya TNI yang menurut yang menangkap, polisi yang menangkap tadi, dia memprovokasi kerusuhan. Kemudian ketika sudah ditemukan, sudah dialog, oh itu salah paham. Gitu. Akhirnya dibebaskan dan tidak
tidak dianggap memprovokasi massa. Oke, mantap Mas Dito nih. Mas Dito nih perlu kita apresiasi keberanian dalam menceritakan apa yang diceritakan oleh Tempo. Itu dia. Jadi dia kalau diperkarakan dia bilang itu kata Tempo. Kata Tempo. Kan saya ngutip. Iya, iya. Oke, tapi kita mau saya mau nanya Bang Ade juga nih, masih dalam rentetan ini. Nah, kan udah panjang tuh, udah dari awal dari akhir Agustus sampai dengan September, ada tuntutan, ada yang sampai DPR-nya dinonaktifkan bahasanya. Bahkan ada yang terjadi reshuffle menteri-menterinya. Banyak hal politik yang terjadi lah rentetan dari akhir Agustus sampai awal September. Nah, ada yang bilang ke saya tuh begini Bang. Kan biasanya kalau yang diharapkan tuh kan revolusi jatuhnya kekuasaan. Ya. Tapi kali ini yang terjadi adalah revolusi mental terhadap pejabat publik, termasuk DPR, untuk berjaga sikap. Kan sekarang tuh lebih kalem jadinya. Abang kan merhatiin gak Bang? DPR jadi gak terlalu banyak buat statement yang ngawur. Iya. RDP rapat dengar pendapat bersama menteri, semua DPR jadi superhero sekarang kan, nyecar menteri, kerjanya jadi benar. Ini terjadi perubahan mental besar terhadap pejabat publik, bukan hanya di legislatif, tapi di eksekutif juga terjadi. Menurut Bang Ade, apakah rentetan peristiwa yang terjadi ini dampaknya besar sama orang-orang yang ada menjadi pejabat publik ini, Bang? Kalaupun itu terjadi, itu adalah sebuah produk atau akibat yang semula tidak diniatkan begitu. Ya bisa aja terjadi kan, dan bagus. Ya misalnya saja kan sekarang dikatakan dibatalkan kenaikan tunjangan, dihilangkan tunjangan-tunjangan tertentu gitu. Moratorium pergi ke luar negeri, itu kan bagus. Ya. Karena memang dari dulu kita sudah mempertanyakan itu semua gunanya apa. Ternyata gunanya paling tidak dari bahasa yang sekarang kita kenal, dari narasi yang sekarang kita kenal, itu adalah dalam rangka memperkaya diri kan. Nah jadi kalau ini sekarang dihentikan, ya emang harusnya gitu kan, dari dulu. Tapi kalau kita pakai teori yang tadi, bahwa ada pihak yang berusaha, memang ini direkayasa, ini dirancang, ini didesain, cipta kondisi, ya istilah Ferry nih, cipta kondisi. Bahasanya TNI banget tuh, militer banget. Iya militer banget. Pertanyaannya adalah, nih orang-orang ini nih, yang ingin melahirkan, bukan perubahan, ingin melahirkan kekacauan ini, tujuannya itu nggak sih? Jawabannya tentu saja tidak. Dia emang nggak peduli, bukan itu yang dia tuju. Tapi setelah mengatakan begitu, memang kita harus bertanya-tanya tentang jadi apa tadi end game ya? Iya. End game itu apa? Itu memang membingungkan. Misalnya gini, kalau end game-nya darurat militer, itu artinya apakah di Indonesia mereka berharap nih di Indonesia mulai tahun ini jadi darurat militer? Seterusnya, ya, presidennya tetap itu, DPR tetap itu, tapi ada darurat militernya. Apakah itu tujuannya? Karena tujuan itu, misalnya gini, kalau tahun 65 itu jelas, diciptakan kekacauan, diambil alih untuk sementara oleh si Pak Soeharto itu, dan kemudian ujung-ujungnya keluarlah Super Semar. Surat perintah 11 Maret bahwa nih tolong ditertibkan ya Indonesia ini diserahkan kepada Soeharto. Soeharto yang menjadi presiden. Kalau yang ini, kalau yang sekarang, kepengennya jadi apa? Kepengennya Prabowo turun atau tidak? Saya duga Prabowo kan bagian dari militer. Ya. Kalau memang ada oknum-oknum militer yang berusaha membangun darurat militer, dia tuh end game-nya tuh apa? Kita bisa paham cuma sampai tahap di mana dia ingin militer kembali berposisi lah, memperoleh posisi di pemerintahan. That's it. Tapi lebih dari itu apa? Apakah perlu sampai darurat militer untuk mencapai itu? Itu yang barangkali memang masih menimbulkan pertanyaan besar. Kebingungan. Jadinya paradoks. Jadi bingung kita. Ya ada paradoksnya, ada menciptakan kebingungan. Atau yang bikin rencana itu sendiri sebetulnya nggak tahu mau ngapain ujung-ujungnya. Dia hanya kepengen agar militer kembali nih. Tapi militer kembali ngapain? Nih aku nanya ke Mas Gejito dulu juga nih Bang. Nah ini masalah masih end game-nya apa nih? Ya. Tapi kan waktu Pak Prabowo bilang ada perusahaan makar kan banyak tuh struktur dari kabinet orang-orang pejabat tuh langsung melakukan repost yang sama. Pak Prabowo berani melawan mafia Riza Khalid. Ya kan? Ada juga aku lihat analisanya tuh begini Mas Gejito. Wah ini kerusuhan terjadi sebelum Pak Prabowo punya agenda di Cina ketika pemimpin-pemimpin negara BRICS lagi berkumpul, sehingga nih ada
ada semacam settingan asing supaya menghambat keberangkatan Prabowo sebagai simbol politik Asia untuk datang ke sana. Banyak macam lah. Sehingga ini Menarik bagian, itu menarik ya. sehingga ini bagian dari asing. Tapi kan Pak Prabowo tetap berusaha ke Cina walaupun hanya 11 jam. Ya. Ya kan berangkat, malam Tapi dia pulang. hadir. Tapi dia hadir, dia masuk dalam frame itu menunjukkan bahwa posisi Indonesia sangat tunggal, nggak ada intervensi dari negara manapun. Kita tetap mendukung. Kita tetap mendukung dan bagian dari aliansi itu. Ya. Nah, ada yang bilang, wah ini udah di setting sehingga ini sehingga ada campur tangan asing lah bahasanya. Ya. Dan campur tangan mafia asing untuk Pak Prabowo supaya endgame-nya sebenarnya supaya nggak datang sana. Jadi endgame-nya itu jadinya. Iya. Gimana Bisa Mas jadi. Dito ngelihat intervensi asing dulu? Ya. Kemungkinan itu pasti ada ya, karena memang setiap negara itu pasti menaruh wakil dalam tanda kutip intelijen tadi. Ada yang sekedar untuk memantau, ada yang memiliki tugas untuk membuat sebuah gerakan-gerakan tertentu gitu kan. Nah itu sudah kita pahami lah di banyak negara. Bahkan kalau memang ada perintah khusus ya untuk mengendalikan atau untuk membelokkan sebuah arus ya kekuasaan politik di suatu negara, itu juga dikerahkan mereka. Nah itu pasti ada lah. Tapi kan kalau kita melihat kejadian kemarin, saya rasa kita itu bukan negara kosong ya. Kita tuh juga punya pertahanan, ada kontra intelijen juga. Nggak mungkin dong intelijen asing bebas kayak belusuan kemana-mana, nengok rumah orang, ada apa barang di dalam, nggak mungkin. Kita juga punya BIN, kita juga punya BAIS, polisi juga punya sendiri kan. Belum yang lain-lain lagi. Nah artinya bahwa kemungkinan untuk infiltrasi asing tadi, kekuatan asing, ya. Tapi porsinya mungkin nggak sebesar yang dibayangkan oleh banyak orang itu gitu loh. Karena kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa ini ada pengaruhnya sama mafia dan sebagainya, menteri-menteri pada repost, ya itu kan memang upaya pemerintah untuk membuat situasi kondusif kan itu. Kita harus melihat itu secara objektif juga. Pemerintah nggak mungkin dong semua hal langsung dibongkar. Ini karena ada militer ikut-ikutan, ya nggak mungkin lah. Itu tugasnya Tempo gitu loh. Makanya kita punya gambaran yang lebih luas. Tugasnya Tempo. Kayak Tempo lah ya, gak hanya Tempo. Karena yang berani itu baru Tempo sama Ferry Bang. Yang lain-lain itu masih ya belum sejauh itu. Mungkin nggak punya informasi sebagus Tempo dan Ferry. Dan tidak punya nyali seperti Tempo. Nggak tahu saya. Nggak berani saya ngomong. Nah, dia aja ngomong jerapah. Rambutnya merah nih. Terus. Ya. Tadi sampai mana tadi? Nggak, artinya bahwa asing ini. Apa yang dinyatakan Prabowo bahwa kondisinya begini, terus ada yang siapa tuh yang mengatakan wah ini infiltrasi asing, pihak asing yang ingin mengendalikan. Ya oke, kita terima itu. Tapi kalau kita melihat ini sebagai kejadian yang objektif, sebagai sesuatu yang bisa dianalisis oleh orang banyak, saya lebih setuju dengan analisisnya Tempo ya, bahwa ini memang ada oknum-oknum tertentu yang saya sebut jerapah tadi, yang mengendalikan oknum-oknum lain untuk melakukan cipta kondisi gitu loh. Endgame-nya apa? Ya dia pasti punya target tertentu ya, meskipun kata Bang Ade mungkin nggak matang-matang amat ya. Karena begitu ini gagal, tawaran ditolak Prabowo, dia juga bingung, akhirnya berhenti semua kan gerakan-gerakan itu. Nah, salah satu poin yang ingin dilakukan tadi ya mungkin nggak sejauh yang kita bayangkan, misalnya menjadikan Prabowo sebagai presiden boneka, nggak mungkin lah, kejauhan itu. Tapi kalau dia ingin bahwa porsi kewenangan kelompoknya lebih ditingkatkan, hari ini kan saya melihat bahwa kepolisian memang porsinya lebih besar ya, karena memang tugasnya memang untuk keamanan ya, bukan pertahanan. Kalau tentara kan pertahanan. Nah ini ada orang-orang ya yang menghendaki itu dibalik, atau setidaknya ya jangan sebesar itulah. Kemudian ada juga endgame-nya, misalnya pengaruh Jokowi ke Prabowo itu terlalu gede, terlalu besar gitu ya. Termasuk orang-orang yang dulu disebut dekat dengan Jokowi juga banyak di kabinet, meskipun menurut sumber yang kami terima sebenarnya Jokowi itu nggak gitu-gitu amat. Ini orang saya nggak gitu loh. Ya mungkin ada orang-orang yang Pak saya titip orang saya, mungkin ada ya. Tapi kan nggak semua Noel orang saya, Budi orang saya, nggak gitu. Jokowi nggak sampai segitunya gitu loh. Artinya orang-orang ini kalau nggak perform, nggak bagus, ya udah copot aja, nggak ada hubungannya dengan saya. Kan sampai segitu kan ininya Jokowinya. Nah tapi menurut orang ini apapun itu, meskipun Jokowi nggak menunjuk bahwa ini orang saya harus tetap di sini,
dia nggak ingin pengaruh Jokowi ini terlalu kuat ke Prabowo. Makanya kenapa salah satu kambing hitam dalam kerusuhan kemarin itu geng Solo gitu loh. Dan itu masif. Ya meskipun unsurnya nggak hanya si jerapah tadi ya, ada unsur kekuatan politik lain. Misalnya dari partai tertentu yang nggak suka Jokowi, kemudian mengorkestrasi kekuatan di medsos di mana-mana, itu kan nggak menutup kemungkinan. Tapi di samping itu kan ini salah satu rentetan gitu loh. Ada kerusuhan. Tapi saya duga ya, bahkan yang namanya tuduhan tentang geng Solo itu datangnya belakangan, dititipin belakangan. Di awal tuh nggak disebut-sebut, tapi kemudian tiba-tiba muncul. Begitu muncul, kayak tuntutannya lama-lama ada yang nambah tuh 16 gitu misalnya. Kalau misalnya ada 17, 16-nya adalah bersihkan kabinet dari orang-orang Jokowi. 17 makzulkan. Ya udah kacau jadinya. Tapi itu adalah karena pelakunya banyak nih. Kan tadi kita harus clearkan nih. Barangkali emang pelakunya bukan cuma satu grup. Nggak tunggal. Nggak tunggal. Yang sebetulnya mengorkestrasi itu misalnya satu. Tapi begitu ini meledaknya kemana-mana. Ya. Tapi saya mau komentar sedikit tentang Pak Jokowi. Percaya atau enggak, Pak Jokowi itu nggak nitipin menteri sama Pak Prabowo. Ya, mungkin ada satu orang sih yang dia titipin, dan orang itu ternyata terbukti sampai sekarang memang performance-nya bagus. Tapi cuma dia. Yang lain bukan titipan dia. Bahwa ada bilang ada berbagai orang yang berusaha ngomong sama Pak Jokowi atau teman-teman Pak Jokowi atau lewat Gerindranya atau lewat gitu ya, untuk bilang bahwa nih saya ingin mengatakan misalnya orang kayak Noel itu sih bukan dibawa oleh Pak Jokowi. Itu sih naik aja melalui sebuah proses yang barangkali Pak Jokowi cuma tinggal menyetujui atau mengatakan ya silahkan gitu ya. Atau bahkan yang namanya Budi Ari, ya kan sebenarnya kuat sekali nih narasi bahwa Budi Ari itu orangnya Pak Jokowi. Nggak gitu ceritanya, ya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa ini sebagai pendukung Jokowi, saya harus bersihkan juga nama beliau nih dari tuduhan-tuduhan ini. Tapi kembali ke tadi. Iya, saya rasa bahkan Anda tadi katakan, bahkan pihak asing pun dituduh terlibat dan mungkin sekali terlibat. Mungkin. Kalau Anda terlibat dalam dulu demonstrasi 98, itu sih jelas. Kepentingan orang-orang Amerika Serikat terutama waktu itu ya untuk menggulingkan Soeharto, karena Soeharto itu sudah terlalu lama berkuasa dan mulai merugikan kepentingan negara-negara adikuasa itu. Dulu dia naik ke tampuk kekuasaan itu karena juga peranian negara-negara seperti Amerika Serikat kan. Ya. Tapi pada tahun 98 orang ini udah kelamaan, gak mau turun-turun dan keluarganya juga korup dan segala macam. Ya udah, he has to go. Ya. Nah, ketika itulah dia turun terlibat dalam penggulingan Soeharto. Tapi apakah cuma Amerika yang terlibat di sana? Ya enggak lah. Gerakan-gerakan dalam negerinya juga banyak, juga kuat. Sekarang saya khawatir barangkali gini. Orang semula tidak terencana awalnya, ya. Tapi kemudian terjadilah serangkaian hal, misalnya saja tadi. Ada kenaikan tunjangan 50 juta nih. Itu diputer aja. Nah, mereka juga joget, gabung aja. Tapi tidak sesuatu yang direncanakan secara matang setelah bertahun-tahun gitu kan. Kan Pak Prabowo baru setahun pun belum jadi presiden. Jadi mereka ingin mengacaukan Indonesia ini, tidak cukup waktu untuk merencanakannya secara hati-hati, seksama. Kalau 65, 98 itu kan luar biasa lah. Dibangun dulu prosesnya sampai tahap yang udah matang banget, barulah meledak gitu ya. Tapi ingat 98 juga terjadi antara lain karena ada krisis ekonomi kan. Betul. Jadi kebetulan ada krisis ekonomi. Kalau sekarang barangkali kebetulan ada joget-joget. Kebetulan orang kayak Syahroni itu ngomongnya ngasal. Tolol semua artinya ya. Itu. Oke. Nah, karena itulah baru kemudian para pemain mengeroyok rame-rame ikut. Masuk tengah-tengah dia, Bang. Masuk di tengah-tengah. Nah, untungnya sekarang kelihatannya Pak Prabowo berani, kan Anda bilang tadi tidak mendengar. Saya rasa iya, untuk waktu yang lama dia tidak mendengar. Oke. Tapi sekarang
kayaknya udah dapat informasi yang cukup. Oke, begitu ya, Bang Ya. Ade ya. Begitu ya Mas Kajito Siap. ya. Dan mudah-mudahan ya kita pantengin aja terus gimana perkembangan Republik Indonesia ini Ya. bersama Pak Prabowo dan jajarannya dan Mas Dan Gibran. Nah, jangan lupa Gibran. Jangan lupa, saking seringnya Pak Prabowo tuh bersama Mas Gibran, Ya, harus kita ya. sebut. Oke, terima kasih pemirsa Bocor Kasar, terima kasih pemirsa Cokro TV. Pantengin terus Bocor Kasar, sampai jumpa di episode selanjutnya. Siap.